Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria dalam program Crossover. Dan pada kali ini kita masuk dalam episode Berani Menatap Masa Depan. Tips and tricks yang bisa saya berikan pada hari ini adalah yang pertama, masa depan berbeda dengan masa lalu. Artinya apa? Jadi masa lalu saudara tidak menentukan masa depan saudara. Masa lalu saudara yang sukses atau yang tidak sukses tidak menentukan masa depan saudara. Ya, kalau masa lalu saudara sukses, masa depan saudara bisa lebih sukses lagi. Kalau masa lalu saudara tidak sukses, masa depan saudara bisa sukses. Jadi masa depan kita bukan ditentukan oleh masa lalu. Masa lalu biarkanlah berlalu. Tetapi masa depan itulah yang kita tatap. Dan kita tahu di masa depan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita hidup di masa kini untuk masa depan. Jadi kita bukan hidup di masa lalu. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Kita hidup di masa sekarang ini. Ayo kita bangun dari tidur kita. Jangan meratapi masa lalu kita. Jangan meratapi kegagalan atau keberhasilan di masa lalu kita. Mari kita tanamkan bahwa kita hidup di masa kini untuk masa depan. Itu artinya masa sekarang ini yang saudara lakukan sangat berpengaruh untuk masa depan. Dan kalau saudara mau masa depan saudara berjumpa dengan Yesus Kristus, artinya masa kini saudara harus saudara landasi dengan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Artinya saudara hidup di dalam firman. Saudara bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara hidup berpegang kepada firman dan bergantung hanya kepada Allah, maka di masa depan saudara akan menjumpai Tuhan dan saudara tidak pernah akan mengalami kegagalan seperti masa lalu yang pernah saudara mengalami kegagalan. Yang ketiga, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, seharusnya kita tidak khawatir. Kenapa? Kalau ada di dalam tangan Tuhan, sekalipun kita berada seperti telur di ujung tanduk, tapi kalau ada tangan Tuhan yang memegang, telur itu tidak pernah akan jatuh ke bawah. Karena ada tangan Tuhan, tangan yang perkasa, tangan yang maha kuasa yang memegang masa depan kita. Dan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi jangan takut dan jangan khawatir akan masa depan. Kita harus berani menatap masa depan. Yang keempat, Tuhan selalu memiliki rancangan untuk kita yang memberikan harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang diuji coba. Bukan rancangan yang sekarang diberikan kepada kita lalu nanti diubah lagi. Tuhan tidak pernah punya dua rancangan dalam hidup kita. Tuhan selalu punya satu rancangan dalam hidup kita. Dan rancangan Tuhan untuk memberikan kita harapan yang besar. Dan dengan harapan yang besar itu, kita tahu kita hidup akan penuh dengan kemerdekaan. Kita tidak takut, kita tidak khawatir lagi. Karena masa depan kita sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudara harus tahu harapan itu sungguh-sungguh ada. Bukan omong kosong. Harapan itu bukan angan-angan. Harapan itu sungguh-sungguh ada dan akan segera menjadi kenyataan. Jadi harapan di dalam Tuhan bukan hanya di angan-angan saja, tetapi harapan di dalam Tuhan akan menjadi kenyataan. Ketika kita menjumpai kenyataannya, maka kita tahu itulah masa depan kita yang penuh dengan harapan, yang gilang gemilang dan tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan ini semua.
melalui tips and tricks ini, saya berharap saudara tidak takut lagi, tidak khawatir lagi akan masa depanmu, tetapi saudara berani menatap masa depan. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam episode Berani Menatap Masa Depan. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita ada di dalam episode Berani Menatap Masa Depan. Ya. Nah, saya mau langsung nanya aja nih Bang Mul terkait masa depan. Ya. Nah, dalam hal menatap masa depan banyak yang berkata ikutin aja arusnya, lihat nanti kita hidupnya membawa kemana gitu. Apakah ini bentuk pasrah atau berserah kepada rancangan Tuhan dalam hidup kita? Iya. Kalau kita mau menata masa depan kita mesti melihat arusnya itu arus siapa. Iya. Kalau kita ikutin arus dunia, ya kita berarti seperti kita melawan arusnya Tuhan. Karena arus Tuhan dengan arus dunia ini beda, bertolak belakang. Nah, yang harus kita tahu, ikan yang mengikuti arus itu biasanya nggak terlalu mahal. Tapi ikan yang melawan arus, contohnya salmon, itu dia melawan arus. Mahal salmon. Jadi kalau kita orangnya mahal, kita harus tahu arus siapa yang harus kita ikuti dan arus yang mana yang harus kita lawan. Arus dunia ini tidak boleh kita ikuti. Karena semakin kita mengikuti arus dunia akan membawa kita kepada kehancuran. Karena prinsipnya gini, ya, dunia ini akan seperti musuh kita yang datang kepada kita. Dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau kita sekarang diberi kesuksesan, tapi kalau kita ikutin arus dunia ini, maka ujungnya bisa kehancuran. Ya. Berapa banyak orang yang berolahraga, nge-gym, menjaga kesehatan sedemikian rupa, dan tubuhnya pokoknya mau six pack kan, tapi kemudian tiba-tiba karena mungkin terlalu berlebihan latihannya, tiba-tiba sakit, dan ketika sakit langsung lumpuh, dan yang six packnya langsung hilang semua, karena tidak berapa lama jadi kurus. Jadi kalau kita mau, jangan ikutin arus dunia. Kalau kita olahraga secukupnya, bukan habis-habisan. Ya. Jadi yang harus kita ikuti arusnya adalah arus Tuhan. Nah, kalau ditanya itu bentuk pasrah atau berserah, yang harus kita ketahui, pasrah dan berserah ini agak beda dikit lah. Beda tipis gitu ya. Kalau pasrah itu kita benar-benar ya sudahlah, apa yang terjadi terjadilah. Beda dengan berserah kepada Tuhan. Jadi kalau kita kepada Tuhan, kita bukan pasrah tapi kita berserah. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan memberitahu sesuatu, kita melaksanakannya. Itu berserah. Kalau pasrah, Tuhan udah ngomong apa, kita tetap pasrah aja. Pasif, diem. Jadi kita harusnya berserah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan rancangan dari dunia ini, bukan rancangan dari manusia, tetapi rancangan dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan yang pastinya rancangan Tuhan itu yang terbaik ya dalam hidup pasti kita. Terbaik. Karena Tuhan selalu berikan yang baik dan bahkan yang terbaik. Ya, segala sesuatu yang tidak baik bukan berasal dari Tuhan. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, tapi kan seringkali rasa takut akan masa depan itu muncul ketika kita mengalami kegagalan dan kesulitan. Kadang rasanya itu udah seperti di ujung tanduk gitu. Dan kayaknya udah mau kehilangan segalanya gitu.
bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Nah, yang pertama, kita harus tahu masa depan kita di dalam tangan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tahu, kita jadi bisa tahu sekarang ini kita bagaimana, perasaan apa yang ada pada kita. Jadi, apakah kita harus takut atau tidak akan masa depan? Coba kita baca Yeremia 29, ya, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada pada kita. Ya, di dalam hidup kita Tuhan itu tahu. Sama seperti Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi, Tuhan tahu rancangannya. Pertama terang, ya, bukan pertama manusia dulu. Terang semuanya udah jadi, Taman Eden sudah jadi, baru manusia. Dan itu masa depan manusia sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang membuat rancangan dan kita masuk di dalam rancangan Tuhan, artinya masa depan yang Tuhan sediakan, itulah yang tersedia untuk kita. Itu sebabnya dikatakan rancangannya itu damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan untuk masa depan kita nih, kita tidak diliputi rasa takut. Tetapi akan ada kedamaian, ada kesejahteraan. Artinya kita nggak akan kekurangan. Hidupnya penuh dengan sukacita gitu ya. Sukacita, karena damainya damai surgawi. Terus sejahteranya dari surgawi. Kesejahteraan dari surgawi itu yang memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Jadi kalau kita masuk dalam rancangan Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera. Dan Tuhan tekankan, tegaskan, rancangannya ada damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita kecelakaan, ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukan rancangan Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera. Lalu untuk apa? Untuk memberikan kepada kita, orang-orang benarnya, hari depan yang penuh harapan. Nah, hari depan yang kita harapkan tentu yang baik dong, yang terbaik. Nah, yang kita harapkan itu yang terjadi. Bahkan melebihi apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Itu. Jadi di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini jelas bahwa kalau kita memiliki masa depan yang berasal dari Tuhan, kita tidak perlu takut. Kalau kita mengetahui masa depan kita di dalam tangan Tuhan, lalu kenapa kita mesti takut? Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Tuhan, ingat, kita itu hidup seperti cahaya fajar. Kian lama kian terang, sampai rembang tengah hari. Jadi tidak pernah yang namanya matahari itu kalau terang sampai siang hari itu redup gitu. Makin lama makin redup. Ya, itu dari siang menuju malam yang redupnya. Tapi kalau dari pagi sampai siang, sampai rembang tengah hari aja, itu adalah tempat yang paling tinggi dari matahari. Dan Tuhan mengibaratkan kita seperti itu. Kita akan terangnya seperti itu, yang paling terang. Masa depan kita, kalau dibilang yang paling gilang gemilang, itulah yang paling gilang gemilang. Dan ini tidak akan sampai senja. Kita tidak diibaratkan sampai senja, tapi sampai rembang tengah hari saja. Jadi ngapain kita takut akan masa depan kita? Kalau masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tapi kan suka ada yang bilang, tapi kita seperti di ujung tanduk nih, seperti telur di ujung tanduk. Dengar, kalau misalnya ini HP, ya berdiri begini, kemungkinan akan jatuh. Tapi kalau ada tangan yang memegangnya, tidak akan jatuh. Artinya apa? Sekalipun hidup kita ada di ujung tanduk, kalau ada tangan Tuhan yang memegang, sekalipun tanduknya runtuh, kita tidak akan jatuh. Jadi jangan takut akan masa depan. Selama Tuhan yang merancangkan masa depan di dalam hidup kita,
masa depan kita akan gilang gemilang. Amin. Dan pencuri tidak bisa merampasnya. Iya. Satu-satunya orang yang tidak bisa dirampas oleh pencuri dan pembunuh dan pembinasa, satu-satunya yang tidak bisa dirampas oleh dia adalah orang benar. Iya. Orang yang hidup di dalam rancangan Tuhan. Dia tidak bisa masuk dalam rancangan Tuhan karena dia sudah tidak ada dalam rancangan Tuhan. Iya. Dan kita begitu ada dalam rancangan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Iya. Masa depan kita gilang gemilang, Amin. tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Iya. Masa depannya malah akan jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Ya, Oke, Bang Mul. Kan prinsipnya kita hidup di masa kini untuk masa depan. ya, Tapi apakah mungkin nih, Bang Mul, kita bisa menikmati masa depan yang Tuhan rencanakan di masa kini? iya. Nah, kembali lagi kita mesti tahu masa depan kita itu di tangan siapa. Kalau kita tahu di tangan Tuhan, artinya yang tadi kita baca Yeremia 29 ayat 11 bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Iya. Rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan itu ada di dalam kita. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Begitu kita sesuai dengan rancangan Tuhan, masa depan kita adalah masa depan yang disediakan oleh Tuhan. Nah, masa depan yang disediakan oleh Tuhan dikatakan oleh Amsal 23. Ya. Coba kita baca Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jadi jangan iri kepada orang yang berdosa. Karena terkadang kita melihat orang yang berdosa, koruptor, dia kaya loh. Mobilnya berderet. Iya, mobil berderet, kalau ditumpuk nggak bisa. Ya. Jadi jangan iri kepada orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Iya. Jadi maksudnya gini, itu orang berdosa dapat itu semua dari mana? Kita jangan takut kurang. Kita takut sama Tuhan. Iya. Karena Tuhan yang bisa mengambil itu semua. Kalau Tuhan tidak setuju, habis semua. Iya. Lalu ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Iya. Masa depan apa? Masa depan yang di dalam Tuhan itu. Iya. Yang ada di dalam tangan Tuhan. Itu sungguh ada. Terus. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi yang kita harapkan itu tidak hilang. Iya. Akan terus ada. Masa depan di dalam tangan Tuhan itu bukan angan-angan. Iya. Tetapi itu kenyataan. Iya. Itu kenyataan yang akan kita raih. Nah, kalau kita sudah tahu rancangan dalam hidup kita seperti ini, masa depan dalam hidup kita seperti ini, dan masa depan itu sungguh-sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Kalau kita tahu seperti ini, kita bisa deklarasikan dari ayat-ayat ini, bahwa kita memiliki masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan harapan, dan saya percaya masa depan itu sungguh ada, dan harapan saya tidak pernah akan hilang. Nah, ketika kita deklarasikan seperti ini, maka masa depan itu kita bisa tarik ke masa kini. Yang seharusnya mungkin kita 30 tahun lagi akan sukses. Gitu. Tapi dengan deklarasi, karena ini adalah firman, ketika kita deklarasikan, seluruh makhluk di muka bumi ini harus sesuai dengan firman. Harus membantu penggenapan firman. Ya. Ketika orang Majus mencari bayi Yesus. Ya. Ketika mencari, bukan bayi Yesus lah, mencari Yesus yang baru lahir. Karena Yesus waktu itu kira-kira usianya 2 tahun, jadi sudah bukan bayi lagi. Ada Herodes. Dia ketemu dengan Herodes. Dia tanya Herodes yang capek-capek cariin yang ahli kitab. Mana nih yang bilang bahwa raja akan lahir? Jadi orang tahu, oh di Bethlehem, tanah Yudea. Nah di sana. Jadi Herodes yang jahat itu yang akan membunuh Yesus diciptakan untuk membantu penggenapan janji. Orang Majus dia kan mendapatkan ini firman melalui apa? Tanda bintang. Dan untuk menggenapinya, dia malah tanya sama Herodes yang mau membunuh Yesus. Tetapi yang mendapatkan Yesus orang Majus. Apakah Herodes mendapatkan? Tidak mendapatkan. Ya, jadi orang-orang jahat pun
dipakai Tuhan untuk menggenapi firman. Itu sebabnya kalau kita punya firman, kita sudah tahu firman. Yeremia 29 ayat 11 sudah ada pada kita. Kita deklarasikan dan kita tinggal perkatakan, aku menarik masa depanku ke masa yang sekarang. Aku menarik masa depanku. Lebih cepat lagi datang di dalam hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Seluruh makhluk harus mendengarkan deklarasi kita. Karena yang kita deklarasikan adalah firman. Firman adalah undang-undang dari raja di atas segala raja. Ketika undang-undang itu ditetapkan dan kita deklarasikan, seluruh makhluk harus mendengarkan dan melaksanakan. Haleluya. Jadi seperti itu. Oke Bang Mul. Jadi memang mungkin ya kita bisa menikmati masa depan yang Tuhan rencanakan. Sangat-sangat mungkin. Oke Bang Mul, puji Tuhan. Nah, masa depan kan ada di dalam tangan Tuhan. Tapi apakah kita tetap perlu nih kita mempersiapkan hal-hal untuk masa depan? Contoh, kita perlu siapkan pengalaman kita, kepandaian, kemahiran, dana atau finansial. Kalau kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, sekali lagi ya, kita bukan pasrah, tapi kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan mempersiapkan semuanya. Karena Tuhan kita Tuhan yang berdaulat. Asal kita benar-benar menyerahkan hidup ya. Bukan kita nggak menyerahkan, tapi kita mau Tuhan yang bekerja. Ya susah lah. Kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja. Pengalaman-pengalaman kita yang terjadi dalam hidup kita, itu pengalaman yang akan membuat kita semakin naik level. Baik dalam hal kerohanian, baik dalam hal kesehatan, pokoknya dalam segala aspek kita akan naik. Pengalaman-pengalaman kita ini yang dipakai Tuhan untuk kita masuk di dalam destiny kita dan kita menggapai masa depan kita. Contohnya Daud punya pengalaman menggembalakan kambing domba yang cuma 2 atau 3 ekor. Nah, Tuhan kasih pengalaman apa? Singa diberikan. Itu kan seperti, nggak enak banget ya Daud. Dia mesti lawan singa. Beruang ditampilkan. Mungkin di gembala-gembala lain tidak ada singa dan beruang. Tapi kalau gembalanya Daud selalu ada singa dan beruang. Tetapi rupanya singa dan beruang adalah baru sparring partner. Ini belum pertandingan sebenarnya. Ini baru latihan aja. Dikalahkan singa, dikalahkan beruang. Lalu tiba-tiba Tuhan mengangkat. Dia diurapi di depan orang-orang yang mengecilkan dia. Daud sudah kecil, dikecilkan lagi, makin kecil. Yang mengecilkan, tidak menganggap. Karena waktu di rumah bapaknya Daud itu Isai. Ketika Isai menyambut Samuel nabi besar, dan ketika datang jadi dibuat pesta menyambut nabi yang luar biasa, dibuat pesta. Semua anak-anak Isai cuti, tidak ada yang kerja. Tapi Daud yang kerja dengan bapaknya nggak dikasih libur, tetap kerja. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, Tuhan sudah memberikan pengalaman-pengalaman kepada Daud, dan Tuhan merasa, oh ini sudah cukup. Tuhan mau mengangkat Daud. Ketika Tuhan mau mengangkat Daud, semua orang yang mengecilkan dia tidak boleh makan sebelum Daud tiba di rumah. Oh, Daud yang dulu tidak diperhitungkan. Sekarang semua orang berdoa, Daud cepetan datang, Daud cepetan datang. Asal nggak pesta berhenti. Di pause sama Samuel. Semua tidak boleh bergerak kecuali Daud datang. Begitu Daud datang, baru orang bernapas lega. Oh, akhirnya pesta berlanjut juga. Tetapi saya tidak tahu bagaimana perasaan kakak-kakaknya, karena Alkitab tidak mencatat perasaan orang lain. Alkitab tidak peduli dengan orang lain. Alkitab hanya peduli dengan orang yang ada di dalam rencana Tuhan. Daud diurapi oleh Samuel. Secara body, secara fisik, kayaknya nggak memungkinkan.
Daud masa depannya raja. Mustahil. Iya, iya. Ya, tanya bapaknya aja nggak percaya bapaknya. Mestinya bapaknya yang lebih percaya kan. Iya. Tapi tidak percaya. Karena tidak percaya, makanya Daud nggak jadi prajurit. Dia ngangon kambing domba. Iya, Dan iya. dombanya cuma 2 atau 3 ekor. Bahkan nggak jelas ya 2 atau 3 ditulis. 3 atau 2 aja nggak jelas. Artinya ini benar-benar kambing dombanya juga tidak diperhatikan. Mau 2, mau 3, nggak tahu lah berapa. Daudnya juga tidak diperhatikan. Tetapi ketika Daud masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan memberikan pengalaman-pengalamannya yang diperlukan. Iya. Kan bukan Daud yang mendatangkan singa. Bukan Daud yang mendatangkan beruang. Iya. Tapi tiba-tiba itu muncul. Diizinin Tuhan. Singa boleh bertempur sama Daud. Iya. Ya. Setelah itu, Daud diangkat. Pertama diurapi dulu. Setelah diurapi, tidak langsung menjadi raja. Tidak ada yang instan di dalam Tuhan. Harus melalui proses. Di prosesnya, tetapi sejak saat itu, sejak diurapi oleh Samuel, ada perubahan dalam hidup Daud. Iya. Sekarang dia bukan hanya di padang penggemalan aja. Dia mulai ke istana, Iya. main kecapi. Supaya apa? Roh Tuhan tadinya ada pada Saul, tapi sudah mengundurkan diri. Karena sekarang roh Tuhan ada pada Daud. Iya. Roh kepemimpinan seorang raja itu sudah ada di dalam hidup Daud. Meninggalkan Saul. Iya. Saul sudah ditolak menjadi raja. Dan sekarang urapan itu ada pada Daud. Iya. Tapi perhatikan, Daud ketika sudah diurapi, Daud tahu nggak dia diurapi? Pasti tahu dia diurapi. Tetapi dengan pengurapan yang dia miliki, dia tidak menggulingkan Saul dari kedudukannya sebagai raja. Iya. Ya, jadi Tuhan yang memberikan pengalaman-pengalaman, dan ketika sudah waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Jadi, apakah kita perlu mempersiapkan itu semua? Kepintaran kita, ya kita masuk dalam rancangan Tuhan, kita harus tahu Tuhan mau kita seperti apa. Makanya jurusan kuliah kita harus masuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Iya. Ya, bukan kita asal aja. Kita ikutin temen lagi banyak yang ke mana, ya udah ikut ke sana. Enggak begitu. Iya. Kita didesain secara khusus oleh Tuhan sehingga orang-orang boleh pergi kemana-mana. Tetapi kalau Tuhan sudah menentukan kita masuk dalam jurusan kuliah yang seperti ini, kita akan ambil. Iya. Ya, kita tidak ikuti apa kata orang, kita ikuti apa kata Tuhan. Jadi semua itu apakah perlu kita persiapkan? Saya rasa itu sambil jalan, bukan benar-benar kita siapin banget. Kita ikutin arus dari Tuhan. Kita ikuti tuntunan Tuhan. Iya. Ya, step by step kita ikuti tuntunan Tuhan. Pada waktunya Tuhan sendiri yang akan taruh kita di posisi yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sama seperti Daud ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja. Pada waktunya bukan Daud yang minta menjadi raja, tapi orang-orang tua-tua yang digerakkan Tuhan untuk panggil Daud. Dan Daud datang. Ketika Daud datang, langsung diangkat, dilantik jadi raja. Bukan Daud yang minta, Tuhan sendiri yang mengangkat Daud menjadi raja. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita tidak perlu mempersiapkan secara manusiawi, tapi kita hanya ikuti tuntunan Roh, maka Tuhan akan menempatkan kita di posisi yang seharusnya, akan taruh kita di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Amen. Sesuai dengan waktu Tuhan. Itu sebabnya kita hidup di dalam waktunya Tuhan. Jangan hidup dalam waktu manusia. Jangan hidup dalam waktu dunia ini yang kalau sukses harus berapa tahun, kalau ini harus berapa tahun, ada waktu-waktunya. Tapi kita hidup dalam waktu Tuhan. Kita tahu dalam waktu Tuhan, hanya dalam sekejap mata. Daud tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dilantik menjadi raja. Iya. Dan bahkan pertama dilantik jadi raja Yehuda dulu. Belum seluruh Israel. Iya. Tapi tidak lama kemudian dia dipanggil lagi, malah tua-tua yang datang. Semua suku
tua-tua datang kepada Daud, minta Daud menjadi raja. Lalu Daud dilantik menjadi raja atas Israel. Iya. Oh, haleluya. Iya. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, tidak ada yang bisa merampasnya. Iya. Berapa kali Daud mau dibunuh oleh Saul, tapi Daud tidak pernah mati. Iya. Ketika dia sudah selesai, baru dia meninggal. Iya. Dia belum selesai, tidak meninggal. Ya, dia lawan Goliat, Goliat yang mati. Iya. Dia lawan raksasa yang lain, raksasa itu yang mati. Iya. Dia hidup dalam gua. Ya, dia hidup dalam gua sebagai buronan. Dia keluar dari gua dengan prajurit-prajurit yang ada bersama dengan dia. Padahal yang masuk ke dalam itu bukan prajurit, tapi begitu keluar mereka jadi prajurit. Iya. Luar biasa Tuhan kita. Iya. Yusuf tidak tahu apa-apa. Bukan karena kejahatannya dia masuk ke penjara menjadi narapidana, tapi karena rencana Tuhan. Iya. Dia masuk ke penjara. Dan ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Potifar yang bisa menghalangi untuk Yusuf meraih mimpinya. Ya, waktu di rumah Potifar, Potifar bisa menghalangi. Tapi ketika Yusuf ada di penjara, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Iya. Dalam sekejap mata, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Iya. Bukan hanya di rumah Potifar, tapi di Mesir. Dan pada saat itu, Mesir adalah negara adik kuasa. Iya. Dilihat oleh semua negara. Dan melalui Yusuf, seluruh dunia dipelihara. Iya. Makanannya. Karena seluruh dunia kelaparan pada saat itu. Iya. Jadi hanya dalam waktu singkat, Tuhan bekerja dan terjadi. Iya. Itulah nasib orang-orang yang ada dalam rancangan Tuhan. Iya. Ya. Puji Tuhan. Masa depan yang Tuhan rancangkan untuk kita benar-benar luar biasa ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, masa depan kan berbeda dengan masa lalu. Iya. Tetapi seringkali masa lalu mempengaruhi masa depan. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata masa lalu kita itu kita nggak lakukan sesuai dengan rancangan Tuhan, udah hancur babak belur. Dari mana kita harus mulai mengubahnya? Kalau kita mau memulai segala sesuatu, mulailah sedini mungkin. Iya, jadi nggak ada kata terlambat gitu ya. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Nah, kalau merasa terlambat, mulainya sekarang. Iya. Ya. Jadi segala sesuatu kalau mau berubah mulai sedini mungkin. Iya. Kalau merasa sudah terlambat mulai sekarang. Iya. Apa yang kita mulai 2 Korintus 5 ayat 17 kita akan baca ayat ini. Ya, ini ayat sudah terkenal sekali dari zaman saya masih kecil. Bahkan sebelum saya lahir. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Kalau Tuhan sudah mengatakan kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya yang lama, masa lalu, ngapain kita ingat-ingat? Iya. Hiduplah di masa yang sekarang yang kita menjadi ciptaan yang baru. Iya. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan karena kita punya masa depan yang baru juga di dalam Tuhan. Iya. Di masa lalu kita hidup hancur lebur, berantakan, tidak tahu masa depan. Tetapi sekarang di dalam Tuhan, kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Kita tahu masa depan kita. Dan ketika kita tahu masa depan kita harus tahu jalan hidup kita berbeda. Itu sebabnya pikiran kita tidak boleh memikirkan masa lalu kita lagi. Iya. Pikiran kita adalah pikiran Kristus, memikirkan semua perkara-perkara yang ada di atas. Keinginan kita adalah mau melakukan, mewujudkan isi hati Tuhan. Iya. Ketika kita melakukan seperti itu, maka segala kebutuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Masa depan kita Tuhan juga yang bertanggung jawab. Dan saudara-saudara semua yang melihat tayangan ini, saya percaya kalau saudara mau benar-benar menjadi ciptaan baru, hidup di dalam rancangan Tuhan, masa depanmu akan menjadi baru juga. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, dan masa depan itu benar-benar ada, sungguh-sungguh ada. Dan masa depan itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan, dan harapan itu tidak
tidak pernah akan hilang. Iya. Semua masa depan yang diberikan, yang disediakan oleh Tuhan akan terjadi dalam hidupmu di dalam Amin. waktunya Tuhan. Iya. Sama seperti Daud diangkat menjadi raja, Yusuf diangkat menjadi penguasa, maka engkau akan diangkat Tuhan sesuai dengan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupmu. Iya. Terimalah di dalam Amin. nama Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, Bang Mul, terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya pada episode hari ini. Saya sangat bersuka cita dan saya percaya masa depan yang gilang gemilang itu benar-benar Amin. sungguh ada Puji dalam Tuhan. hidup kita. Oke, Bang Mul, kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini saudara tidak takut lagi menatap masa depan, karena masa depan itu sungguh ada, dan masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan adalah masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan, kesaksian, respons hubungan dengan episode hari ini melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk format pendaftaran, saudara bisa mengirimkan dengan format nama, usia, kota, dan message, "Saya ingin berlangganan Crossover Day. Terima kasih." Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.